Halo semuanya, selamat datang kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kalian sudah duduk di kelas 8 dan di semester 2. Wow, waktu berjalan begitu cepat ya. Tapi kita harus menghadapinya, kita harus tetap semangat. Apapun yang terjadi, semoga kita selalu sehat ya, supaya kita semangat dalam menghadapi apapun yang akan terjadi itu. Kita mulai pembelajaran semester genap ini dari bab yang sebenarnya harusnya di akhir, tapi saya memutuskan untuk membuatnya berada di awal. Oke, sekarang kita coba buka buku yang mungkin juga sudah kalian terima. Jadi bukunya yaitu buku paket Bahasa Indonesia kelas 8 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017. Kalian punya kan bukunya? Di sini bukunya warna hijau. Jadi kita bisa buka. Di situ bab drama dimulai dari halaman 199. Jadi sebenarnya drama ini adalah hal yang tidak asing ya buat kita. Mungkin kalian ada yang suka menonton film atau sinema elektronik gitu, itu pasti kalian sudah kenal betul gitu. Oh ini loh yang namanya drama. Oh ini loh caranya berakting gitu. Jadi kalian tuh pasti sudah tidak asing lagi dengan drama. Namun mungkin dalam praktiknya itu yang masih jarang. Jadi kita biasanya hanya menonton saja, tapi praktiknya yang jarang gitu. Dan mungkin teori-teorinya juga, makanya kita harus mempelajarinya di pelajaran bahasa Indonesia mumpung ada nih. Ini lumayan jika nanti kalian memahaminya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi modal buat beberapa di antara kalian yang mungkin bercita-cita ingin menjadi aktris atau aktor. Itu silahkan kalian bisa coba ya. Atau mungkin kalian ingin menjadi seorang dramawan terkenal. Oke, silahkan kalian pelajari ini dengan baik. Mudah-mudahan ada ilmu yang dapat kalian peragakan nantinya ya. Jadi di buku ini juga dilengkapi dengan contoh teks drama. Ini hanya teks sebagian kecil ya. Jadi nanti kalau kalian udah mulai bergelut di bidang seni peran, ini nanti teksnya, naskahnya bisa panjang sekali, bisa beberapa lembar, mungkin bisa sampai ratusan ya. Ini hanya beberapa maksud saya. Jadi nanti kalau misalnya kalian sudah beradu akting, ini bisa sampai ratusan atau ribuan lembar gitu. Apalagi kalau kalian dapat itu tadi, peran di sebuah sinema elektronik ya. Jadi kalian harus siap dengan semua itu. Jadi drama itu menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku ya, atau kita kenal dengan kata akting yang dipentaskan gitu. Jadi drama itu biasanya dipentaskan, tapi ada juga kan beberapa teks yang mungkin belum dipentaskan karena memang belum dikenal atau belum digarap aja oleh sutradara. Pokoknya singkatnya, drama itu adalah karya seni yang dipentaskan gitu. Jadi kalau ada orang yang bertanya pada kalian, drama itu apa sih? Jawab aja, drama itu adalah karya seni yang dipentaskan. Itu selesai, kalian telah menjawabnya dengan baik. Drama itu memiliki ciri-ciri ya. Ciri-cirinya ada 3, berupa cerita, berbentuk dialog, dan bertujuan untuk dipentaskan. Nah, bertujuan untuk dipentaskan. Kalimatnya itu bertujuan ya, jadi nanti pada akhirnya teks yang telah kita ciptakan itu dipentaskan atau tidak, itu urusan nanti. Yang penting kita bertujuan teks yang kita tulis itu untuk dipentaskan gitu. Jadi kita ketika menulis juga pasti nanti akan memikirkan apakah teks ini bisa ya dipentaskan gitu. Sebenarnya kita bisa juga memikirkan itu, tapi jika kalian yang hobi menulis ingin coba menulis teks drama tanpa ingin merasa terkekang, kalian bisa abaikan itu dulu. Jadi kalian tulis saja dulu. Mungkin kalian mau membuat ada adegan naga terbang, kalian tulis saja dulu. Nanti pada akhirnya bisa atau tidaknya dipentaskan
Itu gimana nanti, yang penting kalian punya tujuan aja. Sebenarnya pingin sih dipentaskan gitu, cuma nanti diakalin aja gimana caranya supaya terlihat seperti ada negara terbangnya gitu. Pokoknya kalian punya niat aja dulu kalau misalnya itu tuh bisa dipentaskan, tapi jangan sampai itu niat itu menghambat kalian dalam berkarya ya. Di Indonesia ada beberapa istilah drama yang sudah dikenal nih di masyarakat. Nah, di halaman 202 itu ada ya. Yang pertama adalah sandiwara. Sandiwara itu berasal dari dua kata, sandi dan wara. Kalian pasti tahu ya, orang Sunda juga pasti tahu sih, ini sebenarnya kan diciptakan oleh Mangkunegara 7 tuh dari bahasa Jawa, tapi sebenarnya bahasa Jawa sama aja kayak bahasa Sunda ya. Sandi itu berarti rahasia dan warah berarti pengajaran. Ya, kita kenal. Jadi sandiwara itu di dalamnya, dramanya itu di dalamnya itu diselipi pengajaran-pengajaran gitu, pelajaran-pelajaran. Jadi ketika kita menonton sebuah sandiwara, pertunjukan sandiwara, nanti kita tuh berasa kita sedang belajar sesuatu hal gitu, belajar sesuatu hal yang baru. Dan kita tuh merasa mendapat manfaat setelah menonton sandiwara itu. Tapi bukan berarti seperti diajari oleh seorang guru ya, tidak, tapi ini tuh menggunakan simbol-simbol gitu, lambang-lambang, dan mungkin ya tadi rahasia-rahasia. Jadi secara tidak langsung sebenarnya kita tuh merasa diajarkan sesuatu hal, tapi mereka tidak pernah mengajarkan itu kepada kita secara langsung gitu. Mereka tidak pernah berkata bahwa kamu harus berbuat baik ya penonton. Mereka tidak akan berkata seperti itu, tapi kita nanti akan berpikir bahwa oh iya ya, berarti kita itu harus berbuat baik dan selalu berbuat baik. Yang kedua, ada istilah drama yang sudah dikenal juga selama ini, yaitu lakon. Lakon itu artinya ada 3. Yang pertama, cerita yang dimainkan dalam drama, wayang, atau film. Dan yang kedua itu artinya adalah karangan yang berupa cerita sandiwara. Lalu yang ketiga, yaitu perbuatan, kejadian, atau peristiwa. Jadi kata lakon ini artinya itu nanti berdasarkan konteksnya ya. Jadi kalau kita sedang bilang aku sedang melakoni peran seorang antagonis, berarti kita itu di situ sedang melakukan pengertian yang nomor 1 itu yang tadi, cerita yang dimainkan dalam drama, wayang, atau film. Jadi ini nanti bergantung konteksnya ya. Kemudian ada toneel. Toneel itu berasal dari bahasa Belanda, tonel ditulisnya ya, yang artinya pertunjukan. Istilah ini populer pada masa penjajahan Belanda. Jadi mungkin dulu karena orang Belanda sering mengobrol dan orang pribumi mendengarnya gitu. Jadi akhirnya kan ada bahasa-bahasa yang berbaur ya, bercampur gitu, dan akhirnya kata tonel inilah yang ikut masuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia. Ini kalau misalnya kalian ada yang hobi tentang sejarah-sejarah kebahasaan di masa lampau, ini coba deh kalian pelajari. Pasti asik juga karena bahasa Indonesia itu memiliki banyak sekali kata-kata yang diserap dari bahasa asing. Kalian pasti akan menyadarinya suatu saat nanti. Kemudian ada lagi nih, nomor 4. Sendra tari. Sendra tari adalah kepanjangan dari seni drama dan tari. Oh, ini udah pasti ya. Jadi kedengarannya aja udah kayak gitu, udah ada tari-tari. Oke, berarti nanti di dalam pertunjukannya ada sebuah tarian, ada banyak tarian yang akan kita nikmati. Jadi kalau kalian lebih senang melihat tarian, tapi kalian ingin juga nonton drama, cobalah nanti datang ke pertunjukan sendra tari. Ini kalau drama-drama yang kayak gini, biasanya kalau kalian yang tinggal di daerah Geger Kalong gitu, cobalah nanti kalau misalnya suatu saat nanti pandemi telah selesai, cobalah kalian perbarui informasi mengenai sebuah pertunjukan yang digarap oleh mahasiswa pendidikan seni tari di Universitas Pendidikan Indonesia. Biasanya mereka itu ada seperti program semesternya. Di semester tertentu mereka membuat sebuah pertunjukan
sendera tari. Jadi mereka menari tapi di situ ada jalan ceritanya. Jadi kita tidak akan hanya disuguhkan tarian tapi disuguhkan juga dramanya. Nanti coba kalian yang ingin coba menonton, kalau situasi kita sudah baik lagi, coba kalian perbarui informasi itu ya, terus cari berita. Tapi jangan salah kaprah ya, sendera tari itu tidak menggunakan percakapan. Jadi dia menari dan mungkin ada gerakan-gerakan yang dibuat dramatis ya, seperti drama itu, dan itu terus berlanjut gitu dari awal sampai akhir. Kemudian yang terakhir ini ada tableau. Tableau merupakan drama yang menampilkan kisah dengan sikap dan posisi pemain dibantu oleh pencerita. Pemain-pemain tableau tidak berdialog, jadi sama ya seperti sendera tari. Dia tidak berbicara tapi nanti dia akan seperti melakukan gerakan, lalu mereka akan berhenti, lalu bergerak lagi, berhenti lagi, mematung seperti itu. Karena tableau ini sebenarnya lebih pantas disebut lukisan hidup. Jadi nanti biasanya penampilannya itu dia tuh akan sangat dramatis ya, visualnya. Terlihat sekali visualnya itu menarik sekali, gambarannya itu latar segala macamnya menarik, dan mereka itu tidak berdialog, mereka hanya bergerak sedikit dan mereka mematung, nanti berganti gerakan selanjutnya mereka mematung lagi. Jadi ini kalau misalnya nanti ketika mereka mematung kita potret, itu seperti lukisan sebenarnya. Baik, itu hanya gambaran awal aja ya mengenai drama yang akan kita pelajari. Jadi itu bekal sedikitnya lah. Dan pembahasan selanjutnya mengenai unsur-unsur dan struktur mungkin dan kaidah kebahasan akan dibahas di video selanjutnya ya. Jadi kalian jangan bosan mempelajari bahasa Indonesia, karena mempelajari bahasa Indonesia itu sebenarnya mengasihkan kok. Kan semuanya sudah ada di kehidupan kita sehari-hari. Kita hanya menambahkan sedikit teori agar kita tahu apa yang selama ini telah kita alami. Terima kasih, sampai jumpa.